Perkenalkan, nama saya Aryana Laila Putri Ramadhani dari kelas A1.1 dengan NIM 1101011011. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview jurnal yang berjudul Penyelidikan Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja dengan Pendekatan Psikolog Perkembangan. Jadi tujuan penelitian ini menyelidiki pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja dengan menggunakan pendekatan psikolog perkembangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja dengan menggunakan survei skala Likert. Untuk populasi dan sampel, jadi sampel 150 remaja berusia 13-18 tahun. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi, jadi remaja berusia antara 13 dan 18 tahun yang direkrut dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan. Jadi peserta dipilih dari sekolah dan pusat komunitas di daerah perkotaan dan pinggiran kota untuk memastikan keragaman demografis dan keterwakilan. Untuk pengumpulan data, yaitu survei kuantitatif, survei daring, dan kuesioner kertas di ruangan kelas atau pusat komunitas. Instrumennya di sini tuh survei skala Likert. Jadi 1 sama dengan sangat tidak setuju dan 5 sama dengan sangat setuju. Ini mengukur frekuensi atau durasi menggunakan media sosial, perbandingan sosial, harga diri, kecemasan, dan depresi. Untuk jenis analisisnya itu statistik deskriptif. Terus statistik inferensial seperti analisis korelasi dan analisis regresi menggunakan SPSS versi 26, analisis moderasi. Lalu untuk hasil utama, jadi hasil menggunakan media sosial yang keterlibatan berkorelasi dengan peningkatan kecemasan dan depresi di kalangan remaja. Untuk perbandingan sosial dan harga diri, jadi 70% remaja merasa tertekan untuk menampilkan citra ideal. Jadi 65% kekhawatiran membandingkan diri secara tidak baik. Untuk kecemasan dan depresi ada 55% mengalami gejala kecemasan ringan hingga sedang. Jadi 57% melaporkan tingkat gejala depresi yang sebanding. Terus di sini ada korelasi frekuensi. Jadi frekuensi menggunakan media sosial lebih tinggi berkorelasi signifikan dengan peningkatan kecemasan. Terus faktor moderasi, itu remaja yang lebih muda, jadi 13-15 tahun lebih rentan terhadap dampak negatif kecemasan dan cyberbullying. Anak perempuan melaporkan tekanan emosional dan masalah citra tubuh yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Rekomendasi penelitian, jadi rekomendasi penelitian eksplorasi tren longitudinal dan variasi budaya dalam efek media sosial. Dia menggunakan sampel yang beragam dan metodologi inovatif untuk memajukan pemahaman. Terus diperlukan penelitian longitudinal lebih lanjut untuk mengeksplorasi implikasi jangka panjang dari menggunakan media sosial. Jadi untuk penelitian ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di dampak positifnya itu penelitian menunjukkan bahwa media sosial memang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan perkembangan remaja. Untuk dampak negatifnya, penelitian menunjukkan bahwa paparan media sosial yang berkepanjangan dapat memburuk perasaan perbanding sosial, ketidakpuasan tubuh, dan kecemasan yang mengarah pada peningkatan tingkat depresi dan tekanan psikologi. Di sini arahan penelitian di masa depan harus mengeksplorasi tren longitudinal dan variasi budaya dalam efek media sosial dengan menggunakan sampel yang beragam dan metodologi inovatif untuk memajukan pemahaman kita tentang dampak teknologi digital terhadap perkembangan remaja dan kesehatan mental. Lalu untuk kesimpulannya dari jurnal ini, penelitian ini menggarisbawakan peran ganda media sosial dalam perkembangan remaja yang menawarkan kesempatan untuk
sosial dan ekspresi diri sekaligus menimbulkan resiko bagi kesehatan mental. Jadi teman ini menyoroti prevalensi keterlibatan media sosial setiap hari di kalangan remaja dan korelasi dengan gejala kecemasan dan depresi yang meningkat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ariana Laila Putri Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih.